sahabat Laksana suka bersepeda, suka naik bis juga. Sudah pernah sepedaan antar kota, tapi kadang merasa jauh. Tapi Laksana itu juga punya solusi, dan di beberapa kota besar kita ada buatkan bis yang bisa angkut sepeda. Jadi sahabat Laksana bisa tetap bersepeda, menikmati pemandangan kota. Kalau capek dinaikin bis, bisa. Yuk kita lihat yuk. Nah, sekarang saya mau naikin sepeda ini ke dalam bis. Dalam bis. Tapi naikin sepeda ini ke bis ini. Sahabat Laksana udah pernah tahu? Ini dia Surabaya Bus. Sahabat Laksana akan temukan bis GC ini, bis keren ini di kota Surabaya. Jadi buat sahabat Laksana yang ada di Surabaya khususnya, jangan lupa naikin bis Surabaya Bus ini. Nah, istimewanya apa aja bis Surabaya Bus ini? Kita lihat. Di depan ini ada bracketnya untuk sepeda. Jadi sahabat Laksana maupun pengguna bis di Surabaya, kalau pada bawa sepeda bisa aja dinaikin bis ini. Nanti minta bantuan operatornya ya. Nah, meskipun pengoperasiannya cukup mudah, tapi lebih baik sahabat Laksana kalau bawa sepeda dinaikkan ke Surabaya bis ini, minta bantuan sama operatornya ya, sama drivernya mungkin. Tapi kalau mau melayani sendiri begini nih aja. Ya, ini aman. Nah, bis Surabaya Bus ini dirancang sebagai bis low entry atau bis ceper. Bisnya rendah, jadi memudahkan akses keluar masuk. Jadi tidak perlu berhenti di rem halte khusus yang tinggi-tinggi karena pintunya tinggi. Kalau ini pintunya rendah, jadi orang tua pun atau anak-anak sekalipun bisa naik turun dengan nyaman. Nah, yuk kita lihat ke bagian dalam. Kita nyalain mesinnya dulu ya. Nah, ini sekatnya khusus. Jadi ini pintu sekatnya ini khusus untuk masuk ke ruang pengemudi. Ini panel-panel instrumen di dalam City Line 3. City Line 3 low entry ini untuk pertama kalinya digunakan oleh Surabaya Bus, oleh pemerintah kota Surabaya untuk melayani masyarakat kota Surabaya dan bagi Anda siapapun yang sudah berkunjung ke Surabaya. Nah, di dalam instrumen depan ini lampunya mana ya? Nah, biar lebih terang. Nah, kelihatan toh, tambah terang lagi ya belakangnya. Nah, di sana sudah ada papan-papan iklan yang diisi. Nah, sahabat Laksana, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, Surabaya Bus ini merupakan bis low entry atau bis yang rendah seperti di apron bandara yang memudahkan keluar masuk. Dan ini juga ramah untuk para disabilitas. Di sebelah kanan dan kiri saya ini, di setiap pintu ada jalan khusus yang bisa dilipat untuk para penyandang disabilitas, khususnya yang pakai kursi roda. Jadi mau naik dari kiri, mau naik dari kanan, demikian juga turunnya, ini sudah ada jalurnya. Jadi nanti bisa minta tolong sama kru yang bertugas untuk membukakan jalur naik turun. Nah, kemudian di mana disabilitas itu ditempatkan? Ada di sini. Nah, kalau ini khusus untuk yang pakai kursi roda. Jadi sahabat Laksana kalau naik bis Surabaya Bus ini, kalau misalnya lagi kosong, tidak ada penumpang, atau penumpangnya penuh tapi nggak kebagian tempat duduk, boleh pakai sini. Tapi nanti kalau ada penyandang disabilitas harus diprioritaskan, diberikan kepada yang penyandang disabilitas. Kursi roda bisa diletakkan di sini, kemudian dipasang satu pengaman tuh biar nggak lari-lari.
Nah, sahabat Laksana, di dalam bis Surabaya Bus ini, di City Line 3 Surabaya Bus ini, disematkan berbagai macam fitur untuk keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan sahabat Laksana. Nah, apa saja? Di setiap bangkunya itu dilengkapi dengan safety belt. Jadi meskipun bisnya ini nanti di dalam kota jalannya pelan-pelan, sangat dianjurkan buat sahabat Laksana untuk tetap menggunakan safety belt, sabuk pengaman ini selama perjalanan. Jadi gampang kayak di pesawat, tinggal klik, kencangkan. Nah, nanti melepasnya pun juga gampang, tinggal ditarik paketnya, lepas, kembalikan di tempatnya yang baik supaya pengguna setelah sahabat Laksana dapat menggunakannya dengan baik juga. Nah, kemudian sahabat Laksana yang kaum milenial, mungkin selama ini nggak pernah naik bis kota karena nganggapnya bis kota apaan sih gitu. Nah, buat ya, sahabat Laksana kaum milenial yang sukanya posting Instagram, lihat Instastory, ya kan, update status apa-apa, jangan khawatir, naik bis ini juga bisa ngecas HP, nggak perlu khawatir kehabisan baterai, karena di setiap tiang ini kita sediakan USB charger. Jadi nggak perlu khawatir soal kehabisan daya baterai itu. Terus untuk kenyamanan dalam perjalanan, di atas saya ini juga ada dispenser parfum yang dia akan menyemprotkan wewangian di dalam bis ini, jadi supaya suasana di dalam bis ini juga selalu nyaman. Nah, sahabat Laksana punya stigma apa kalau naik bis umum, khususnya bis kota? Kecopetan. Jangan khawatir, bukan berarti tidak menjamin bis ini bebas copet, tapi di sini ada CCTV-nya yang akan mengawasi dan juga merekam semua kejadian yang terjadi di dalam bis ini. Termasuk salah satunya apabila sahabat Laksana misalnya di dalam bis ini nanti kehilangan barang berharga, mungkin nanti bisa di-track melalui CCTV ini. Tapi kalau kehilangan cinta dan kasih sayang perhatiannya dia, ya saya bisa apa? Ya kan? Nah, adanya CCTV ini juga diharapkan mengurangi resiko copet itu tadi. Jadi sahabat Laksana ya selama ini profesinya jadi copet, hati-hati ya. Segera bertobat. Dari ini ada beberapa CCTV yang akan merekam di dalam bis ini. Kemudian untuk keamanan juga di dalam bis ini disediakan 3 alat pemadam api ringan. Yang satu di depan sana, di dekat Pak Sopir, yang kedua di dekat pintu tengah, kemudian yang ketiga ada di sebelah kanan belakang ini. Jadi nanti kalau misalnya waktu naik bis City Line 3 Surabaya Bus ini kok melihat ada asap, ingatkan krunya, kemudian bantu mereka jika sahabat Laksana mampu untuk memadamkan dengan pemadam api. Dan di setiap bis ini juga disediakan palu pemecah kaca, dan kaca ini adalah pintu darurat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Tapi ingat, palunya jangan buat mainan ketika bisnya jalan, nanti mengganggu ketentraman bersama gitu. Nah, sekarang sahabat Laksana kalau selama ini naik bis kan biasanya kalau mau minggir gitu mesti harus buru-buru ke depan, ya kan? Jadi kadang, oh saya mau turun di depan sana, saya harus buru-buru ke depan, berdiri dari tempat duduk, buru-buru ke depan, bilang sama sopirnya atau kernetnya, bilang, Pak, ini depan. Sekarang kalau untuk di sini nggak perlu, apalagi kalau untuk para lansia mungkin sudah akan kesulitan kalau harus persiapan ke depan dulu gitu kan. Atau mungkin kalau dulu naik bis kota gitu, kondektornya atau kernetnya ngasih info ke drivernya, Pir, kiri Pir, depan kiri. Nah, sekarang udah nggak perlu lagi, karena dari tempat duduk Anda itu bisa mencet ini, tombol ini, tombol stop. Nah, berbunyi. Ini akan menginfokan kepada sopir di depan bahwa Anda akan turun di tempat pemberhentian selanjutnya. Seperti itu. Nah,
Kemudian di sini ada beberapa gantungan untuk pegangan. Jadi kalau sahabat laksana nggak kebagian tempat duduk, tetap ada tempat yang mengakomodir untuk berdiri dengan pegangan-pegangan tangan seperti ini. Tapi kalau sedang kerjaan, contohnya begini untuk berjalan, nanti mengganggu ketentraman bersama. Di atas saya ini ada Smart TV. Smart TV ini nanti bisa menampilkan berbagai informasi mengenai kota Surabaya khususnya. Nah, mungkin kalau sahabat laksana pas beruntung gitu, wifi-nya connect, ya kan, bisa dikonekin, bisa muter YouTube sendiri di sini, barangkali, ya kan. Sahabat laksana yang khususnya yang tinggal Surabaya, pernah naik bis merah Surabaya Bus kan? Nah, sahabat laksana pasti tahu, khususnya yang di Surabaya, kalau naik bis merah Surabaya Bus ini tidak menggunakan uang sebagai bukti pembayarannya, tapi bis Surabaya Bus ini menggunakan sampah plastik. Nah, jadi bagi sahabat laksana, khususnya yang belum pernah naik Surabaya Bus, kalau mau naik bis ini, kumpulkan sampah plastik berupa botol mineral bekas. Nah, ini ada mesinnya di kanan dan di kiri. Nanti bawa botol bekas, dan botol bekasnya ini khusus untuk botol air mineral. Jadi membutuhkan 5 botol sedang ukuran 600 ml, kemudian botol besar 1,5 liter itu cukup 3. Nah, kalau tidak menemukan dua-duanya, ada alternatif lain, pakainya yang cup. Nah, kalau sahabat laksana lagi kurang kerjaan, waktunya sisa banyak, santai buat naik bis ini, pakai cup air mineral bekas itu nggak apa-apa, kan masukin 10 gitu. Tapi ingat loh ya, hanya untuk bekas air mineral, jangan air keras. Apalagi kalau sahabat laksana yang dari Semarang nih, jangan nanti masukinnya botol bekas, boleh remuk nanti mesinnya, puyeng nanti. Nah, sahabat laksana pernah menemui kejadian apa saja ketika naik bis umum, khususnya bis kota? Kecopetan? Jangan sampai ya. Kalau belum pernah, jangan sampai. Kemudian pernah nemuin apa lagi di dalam bis? Sahabat laksana pernah ketemu kejadian orang serangan jantung di dalam bis. Nah, ini tentu saja pasti mengejutkan banget ya, membuat shock orang, seluruh penumpang bis tentunya. Nah, di dalam bis Cityline 3 Surabaya Bus ini, kita dilengkapi dengan automated external defibrillator. Wah, susah banget nyebutinnya. Itu apa sih? Automated external defibrillator itu adalah alat pacu jantung eksternal dan bentuknya portable seperti ini. Nah, ini saya ambilkan. Ini sebagai alat pacu jantung apabila di dalam bis ini nanti ditemui penderita gangguan jantung yang sedang kumat. Nah, nanti sahabat laksana jika menemui seperti itu bisa menyampaikan pada kru yang bertugas, entah itu kondekturnya, entah itu drivernya. Kemudian alat ini juga disimpannya di belakang driver, nggak ditaruh seperti pemadam api, pemecah kaca tadi yang ada di belakang. Takutnya apa? Sahabat laksana nanti lagi main bareng sama temennya, ini buat mainan, dibuka, tempelin di temennya, terus dikejutin, nah, nanti kan malah bikin ribut ya toh. Ini jadi nanti bisa minta bantuan sama krunya. Nah, nanti kalau ada kejadian lain lagi, misalnya ada yang sesak napas, apalagi cewek, nggak usah pura-pura mau kasih bantuan nafas buatan, malu-maluin, bilang aja sama krunya biar nanti dikasih pertolongan pertama, diampirkan ke rumah sakit terdekat. Seperti itu ya. Nah, sahabat laksana, itu tadi review mengenai Surabaya Bus. Jadi sahabat laksana yang mau berkunjung ke Surabaya atau tinggal di Surabaya, nggak perlu ragu-ragu untuk menggunakan bis kota Surabaya Bus ini, karena semua sudah dilengkapi dengan fasilitas yang modern dan terjangkau semua kebutuhan masyarakat.
masyarakat yang akan menggunakannya. Dan sekali lagi, naik bus itu tetap aman, nyaman, dan menyenangkan. Sampai jumpa di suasana